Video kali ini akan dijelaskan mengenai proses-proses yang mempengaruhi terjadinya evolusi. Untuk yang pertama, proses terjadinya evolusi bisa terjadi karena adanya proses seleksi alam. Sebagai contoh, ada populasi kumbang dengan corak warna yang cerah dan juga gelap. Kemudian terdapat predator kumbang yang nantinya akan memakan kumbang tersebut. Dan predator tersebut akan cenderung mengkonsumsi atau menyerang kumbang yang lebih memiliki warna lebih menarik. Sehingga dengan proses alam seperti ini, kumbang yang memiliki warna cerah akan cenderung sedikit, dan dari sinilah proses evolusi kumbang akan terjadi. Yang kedua, evolusi bisa terjadi karena adanya hanyutan genetik, di mana sebagian populasi bisa hidup dan bisa habis karena adanya suatu bencana yang secara kebetulan membunuh sebagian populasi tersebut. Hanyutan genetik juga terjadi karena adanya efek leher botol. Seperti yang kita tahu, efek leher botol ini akan menimbulkan beberapa individu yang bisa selamat ketika terjadinya bencana alam, di mana individu yang selamat ini tidak bisa mewakili generasi yang sebelumnya. Yang kedua ialah efek founder, di mana pada populasi tertentu bisa hidup pada habitat yang berbeda. Namun, sama halnya seperti efek leher botol, populasi yang bisa hidup di habitat baru tersebut tidak bisa mewakili populasi yang sebelumnya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya proses evolusi adalah adanya aliran gen atau gen flow. Aliran gen ini merupakan transfer alel gen dari suatu populasi ke populasi lainnya karena adanya migrasi ke dalam atau keluar suatu populasi. Sebagai contoh, populasi kumbang berwarna merah bermigrasi menuju populasi kumbang yang berwarna orange. Nantinya, karena adanya hal ini, terjadi perubahan frekuensi alel di mana proporsi anggota yang membawa varian gen tertentu berubah susunannya. Terjadinya mutasi juga bisa menyebabkan adanya suatu evolusi, di mana terjadi perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Perubahan materi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkatan sel atau individu, di mana ketika individu tersebut bisa bertahan hidup dengan materi genetik yang sudah mengalami mutasi, nantinya individu tersebutlah yang bisa terus bertahan dan terus berkembang biak. Yang terakhir, karena adanya kawin acak atau random mating. Pada prinsipnya, setiap individu dapat melakukan kawin acak karena mempunyai kesempatan yang sama untuk membentuk keturunan. Artinya, kadar bentuk keturunan yang baru atau spesies baru dengan frekuensi alel yang berbeda.